Benar kata Mahathir, kenapa bangsa Melayu ini kalah, terpojok dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, politik? Karena ulama, dia bilang. Kenapa ulama kita ini sibuk bertengkar mempermasalahkan masalah khilafiyah, dan urusannya urusan akhirat, urusan dunia nggak diurusin. Ngerti maksudnya ya? Lihat ulama kita bahas cara bahagia dengan ibadah duha ini itu, tapi nggak ada yang bahagia juga, kayaknya nggak ada yang sukses. Ekonomi kita merosot terus. Karena kalau menurut aturan Islam, apabila suatu penduduk negeri beriman, bertakwa, la fatahna alaihim barakat minas samawati wal ard. Kalau seseorang itu benar imannya, benar takwanya, pasti dibukakan pintu-pintu keberkahan, pasti makmur negeri itu. Sekarang, siapa yang punya tugas memakmurkan negeri ini melalui spiritual? Para ulama. Tapi ulama ini ribut bahas mazhab, aliran, golongan, kemudian khilafiyah. Tidak membahas masalah keadilan sosial, masalah tagut di bidang ekonomi, di bidang politik, didiamin. Akibatnya apa yang terjadi? Kita sekarang berada dalam negara yang termasuk rawan untuk mengalami apa yang disebut negara gagal. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah, para asatidz, para habaib, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pertama-tama sekali lagi kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, dan juga tidak lupa kita panjatkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, dan juga atas keluarganya serta para sahabatnya yang setia dan sekalian para pengikutnya yang mengikutinya dengan ihsan. Pada kesempatan yang ringkas singkat ini saya ingin menyampaikan pertama bahwa tugas Nabi diutus adalah liyukhrijahum minaz zulumat ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya. Kegelapan di sini luas sekali maknanya, bisa kebodohan, kemiskinan, kezaliman, ketidakadilan, menuju kepada cahaya ilmu, cahaya pengetahuan, cahaya kesejahteraan, keterbebasan daripada ketidakadilan. Bahwa Nabi terutama diutus untuk membebaskan potensi-potensi yang ada pada manusia yang terhalang tumbuh karena ketertindasan manusia itu oleh hawa nafsunya, oleh lingkungannya, dan ini semua menghalangi manusia untuk menjadi sempurna. Maka Nabi datang untuk membebaskan kita dari semua belenggu itu menuju kepada cahaya tadi. Dan itu semua tentu saja tersimpulkan dalam satu kalimat yang kita selalu baca yang menjadi esensi daripada agama itu, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada yang kita sembah, tidak ada yang kita cintai, tidak ada yang paling kita utamakan, tidak ada yang kita taati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sini ketaatan yang dimaksudkan di sini tentu saja sangat luas ya, yang membebaskan kita dari semua selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disebut muslim,
Muslim artinya orang yang betul-betul pasrah, hanya berserah diri kepada Allah saja. Itu kata Muslim. Saya ingin mengingatkan kita ayat yang selalu dibaca dalam setiap khutbah Jumat, bahwa innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ini adalah prinsip daripada ajaran Islam, bahwa Allah menyuruh kalian untuk menegakkan keadilan dan melakukan ihsan, dan wa ita'izil qurba, memberi kepada orang-orang yang terdekat berdasarkan prioritas. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengkaji sedikit. Ada satu ayat yang kita juga mungkin sering baca, surat Ali Imran. Ini ketika Nabi diperintahkan berdialog dengan pemuka agama lain, dalam hal ini adalah ahlul kitab. Allah berfirman, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Ini adalah istilah menarik di sini, namanya kalimatun sawa, kalimat yang kita sepakati. Di dalam ayat ini bahwa para nabi diutus Allah untuk membangun kesepakatan dengan manusia. Kesepakatan yang paling pertama dan utama adalah bahwa alla na'budu illah Allah. Kita tidak menghamba kecuali kepada Allah. Ya, ini prinsip tauhid lagi, bahwa ini seruan. Tetapi bukan hanya sekedar penghambaan dalam arti ketaatan saja, tapi di sini juga pengertiannya luas, menyangkut kehidupan sosial politik kita, bahwa kita tidak menjadikan ba'duna ba'dan ini sebagai arbab, sebagai majikan, sebagai tuan, sebagai penguasa yang mutlak, ya, arbaban min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip dasar sosial yang penting sekali, bahwa jangan sampai kita membangun suatu sistem sosial yang sifatnya tidak adil, yang mengklasifikasi masyarakat. Yang disebut musyrik itu masyarakat terdiri daripada kelas-kelas sosial. Ya, kelas sosial ini menyangkut keturunan, kekayaan, jabatan politik. Penolakan utama daripada kafir Quraisy kepada Nabi bukan sekedar tauhid dalam pengertian mengesahkan Allah, tidak ada Tuhan selain Allah dalam arti spiritual semata, atau kalau mereka ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Mereka mengakui sebagai pencipta langit dan bumi, tapi yang mereka persoalkan adalah konsekuensi daripada kalimat tauhid ini di dalam kehidupan sosial. Apa konsekuensi? Kita tidak membedakan antara satu manusia dengan manusia lain. Maka pemuka-pemuka Quraisy itu datang kepada Nabi, ya Muhammad, apa kamu datang mengajarkan kami ini untuk mempersamakan kami antara kami dengan budak-budak kami? Jadi mereka sudah terbiasa dengan suatu sistem sosial yang zalim, di mana manusia terbagi-bagi dalam kelas, dan itu kemudian dianggap sebagai suatu pola yang sudah wajar dan seharusnya seperti itu. Nah, mereka tidak bisa menerima ini. Kalau ditanya tauhid, mereka mengakui tauhid sebagai Allah pencipta, tetapi ketika bicara tauhid dalam konteks kesamaan di hadapan hukum, kesamaan derajat manusia, mereka tidak terima. Dan Rasulullah memberikan satu contoh yang luar biasa kepada kita, bagaimana Rasulullah sendiri tidak pernah membedakan dirinya dengan orang lain. Ketika sahabat bersama-sama membangun Masjid Nabawi, itu sahabat
ada yang bekerja membawa bangunan kayu, ada yang bekerja membawa tanah, batu. Rasulullah juga ikut kerja. Rasulullah membawa batu juga, ikut kerja mengangkat barang. Sahabat bertanya, menahan Rasulullah, meminta Rasulullah diam saja. Ya Rasulullah, biar kami saja yang kerja, cukuplah engkau mengawasi kami. Nabi bilang, apa jawabnya? Allah paling tidak suka dengan orang yang membedakan dirinya dengan orang lain. Ini masalah yang terbesar adalah di dalam kehidupan kita ini, kita membedakan diri kita dan memisah-misahkan perlakuan kita antara satu orang dengan orang lain. Misalnya Nabi mengatakan dalam suatu riwayat yang mungkin jarang dikutip, bahwa barang siapa menghormati seseorang karena kekayaannya, karena dunianya, karena jabatan materialnya, maka hilang 2/3 agamanya. Bahwa bahkan kita dilarang misalnya menghadiri suatu pernikahan atau pesta di mana orang miskin tidak diundang, atau orang miskin dipisahkan tempatnya. Nah, bayangkan kita seringkali melihat hal itu dalam kehidupan kita, bagaimana manusia itu dibedakan. Padahal kita lihat di masjid tempat kita beribadah, kita tidak membedakan manusia. Siapa saja yang datang pertama kali ke tempat ini, dia berhak menempati posisi terdepan. Tetapi kita melihat dalam kehidupan sosial kita, ciri kemusyrikan ini menjadi gejala yang umum, dan tanpa kita sadari kita semua masuk dalam lingkaran itu dan menjadi suatu kebiasaan yang tidak kita anggap sebagai suatu penyimpangan. Sehingga tadi saya katakan bahwa Nabi mengingatkan kita untuk tidak menghadiri majelis atau pesta di mana orang miskin tidak diundang atau dipisahkan tempatnya. Nah, ini satu hal yang patut untuk menjadi perhatian kita, bahwa Islam ini menganggap manusia ini sama. Kata Nabi, tidak ada perbedaan antara Arab dengan Ajam, tidak ada. Kalian ini seperti sisir tuh, semua sama, dia punya sama, tidak ada perbedaannya di sisi Allah. Dan inna akramakum indallahi atqakum. Nah, kita melihat masyarakat sekarang. Nah, ini salah satu tanda ya menarik ya, ayat tadi ini, ayat yang saya baca surat Ali Imran ini, itu dikaji secara khusus oleh seorang ulama besar namanya Sayyid Qutb dalam kitabnya Fi Zilalil Quran, di mana dia membahas bahwa tema ini dalam ayat ini adalah suatu tema yang sangat penting untuk kita pahami sebagai dasar dari suatu kehidupan sosial kita. Beliau menyebut bahwa kita ini, misalnya dalam Sayyid Qutb mengatakan, saya ingin menyebut inti kalimatun sawa, tidak menyembah kecuali Allah. Artinya manusia hanya tunduk kepada otoritas ilahi, bukan kepada sesama manusia. Tidak mempersekutukannya dengan apapun. Kemudian tidak menjadikan sebagian manusia menjadi majikan bagi sebagian yang lain. Tidak boleh manusia menjadi penguasa mutlak atas manusia yang lain. Tidak boleh ada manusia menjadi penguasa mutlak atas manusia lain. Kemudian kemerdekaan dari segi masalah sistem hukum. Nah, tidak menyembah, tidak menjadikan manusia ini sebagai tagut. Penguasa zalim menundukkan manusia melalui kekuasaan mutlak yang dilembagakan melalui hukum. Misalnya hukum, sistem pajak. Nah, kita lihat ada tagut politik. Tagut politik ini manusia ditundukkan berdasarkan sistem kekuasaan yang diatur sedemikian rupa sehingga hanya kelompok tertentu yang bisa menang. Nah, itu bisa terjadi di mana-mana sekarang. Sekarang sistem politik kita itu hanya menguntungkan, memberikan peluang kepada kelompok yang memiliki ekonomi yang kuat untuk menang. Dan ini adalah satu sistem tagut politik, di mana yang duduk sebagai wakil kita di DPR itu bukan suara terbanyak, tapi kalau di negara maju, apakah itu di negara barat, yang duduk di DPR itu orang yang memiliki suara 50% plus 1. Kalau di Indonesia
dia bisa saja terpilih dengan suara hanya 20%, bahkan 10%. Sehingga dia tidak mewakili daerah itu secara apalagi hakiki, tidak ada keterwakilan, karena dia menang karena partai. Jadi partainya punya suara 100, sedangkan dia punya suara 10, dia terpilih karena partainya, bukan karena rakyat. Akibatnya apa? Dia bukan wakil daripada rakyat, dia tidak mewakili kepentingan kita, tapi dia mewakili kepentingan partai. Ini tagut dalam politik. Tapi saya pernah di politik, saya pernah meminta supaya kita kembali ke sistem satu orang dipilih berdasarkan sistem distrik dengan suara 50% plus 1. Gak ada yang mau, gak ada yang setuju. Kenapa? Karena pasti mereka tidak akan terpilih kalau seperti itu. Ini tagut politik. Kita lihat ini terjadi, dan ini adalah ketidakadilan. Sumber masalah kita semua adalah ketidakadilan dalam sistem politik kita. Ini juga satu hal yang harus kita jaga, karena itu dalam Islam salah satu prinsip yang paling penting dalam kehidupan sosial kita itu adalah musyawarah. Nah, musyawarah ini oleh orang-orang yang memiliki authority, yang memiliki kemampuan. Sekarang saya punya pengalaman, seorang teman duduk sebagai tukang ketik di kantor kita, kemudian terpilih jadi anggota DPR. Karena apa? Karena dia di urutan kedua, yang di atasnya meninggal. Ya, dia yang di atasnya meninggal, dia yang suaranya hanya sekitar 2%, 5%, nggak sampai 5%, 2%, terpilih jadi wakil kita di sana dengan pendidikan rendah, tukang ketik, yang di sekolah, di kantor itu dia perempuan kebetulan, itu selalu dibully. Ya, tiba-tiba berubah pola hidupnya dari nggak punya apa-apa jadi punya Alphard. Itu banyak terjadi seperti itu. Orang yang tidak punya latar belakang yang patut tiba-tiba duduk di dalam kekuasaan karena sistem yang tidak adil. Kalau di negara-negara seperti kita lihat di Iran misalnya, kalau orang itu misalnya duduk sebagai anggota DPR, dia harus mewakili 50% suara terbanyak dari suatu daerah. Kemudian baru dia naik. Kalau dia meninggal, pemilihan ulang. Tidak otomatis orang yang kedua atau yang ketiga, tidak, pemilihan ulang lagi di tempat itu. Itu juga terjadi di negara-negara Eropa, di Amerika dan lain-lain. Nah, kalau kita tidak, bisa saja orang yang tidak ada nilainya sama sekali, tidak ada naik di atas dan tiba-tiba menjadi wakil kita di sana, membuat hukum buat kita. Bayangkan, dia menjadi legislator, menentukan hukum buat kita. Apa akibatnya? Ya lihat, sistem hukum kita jadi carut marut. Jadi kita lihat ini satu, tagut politik dan sistem politik yang rusak, dan Nabi mengatur ini. Kedua, tagut di bidang ekonomi. Sekarang posisi kita negeri paling miskin di dunia sekarang, nomor 2 di bawah Zimbabwe. Jumlah penduduk miskin kita itu menurut World Bank 70%, 200 juta orang. Kemudian kekayaan kita hanya 5 orang memiliki 50% daripada jumlah seluruh penduduk kita. Apa yang terjadi? Sistem kapitalisme menguasai kita. Ini yang terjadi. Ekonomi dikuasai oleh segelintir orang yang punya modal. Masih mendingan kalau orang itu punya nasionalisme. Kebanyakan mereka bawa lari uang ke luar negeri. Kita punya uang di luar negeri puluhan ribu triliun. Kemudian kita mengemis-ngemis minjam duit ke negara-negara lain, ke IMF, ke World Bank dan lain-lain. Apa yang terjadi? Ya, saya kemarin meeting, tapi orangnya bilang, Ustadz jangan diomongin. Saya bilang nggak apa-apa, ini kepentingan nasional. World Bank itu nggak percaya sama kita. Ya karena mereka juga punya kepentingan. Saya juga nggak percaya sama World Bank. Saya juga nggak percaya sama World Bank. Karena mereka adalah pengejawantahan dari sistem kapitalisme yang ada. Mereka hanya membantu kita kalau ada kepentingan mereka yang terpenuhi. Di situ ada kepentingan imperialisme, neokolonialisme di dalamnya. Nah, sistem ekonomi kita ini, tagut sistem kapitalisme ini luar biasa. Di negara maju, di negara Eropa misalnya, orang nggak boleh punya bisnis monopoli.
oligopoli, kartel. Di Indonesia hampir semua bisnis sekarang dikuasai oleh monopoli, oligopoli, kartel. Sehingga kita ini semua hanya jadi pekerja saja, tidak pernah jadi pemilik. Di negara lain sistem itu tidak boleh, misalnya ini contoh satu perusahaan Pokpan, dia produk DOC tahu, day old chicken, anak ayam baru lahir. Dia juga yang memproduksi makanannya, dia juga yang membuat peternakannya, dia juga yang bikin turunannya, ayam dibikin nugget dan lain-lain, punya dia juga perusahaannya. Kemudian dia juga yang punya tokonya, Freshmart. Itu di luar negeri itu kejahatan besar. Ya, itu sangat besar, itu kejahatan, itu pelanggaran luar biasa. Saya juga protes kepada kemarin perwakilan World Bank. Saya bilang, Anda ini peduli dengan ekonomi Indonesia, tapi kenapa masalah ini Anda tidak bahas? Anda biarkan ini pelanggaran hukum terhadap apalagi kejahatan ekonomi seperti ini. Dan ini yang menyebabkan apa? Kita kehilangan pemerataan, karena orang yang punya bisnis seperti ini, yang monopoli dari ujung ke ujung, kartel itu mereka kerjasama satu sama lain mengatur harga supaya tidak ada persaingan bebas. Mereka atur harga, dan ini terjadi pada hampir semua bisnis di Indonesia, pertanian, peternakan, penerbangan. Sehingga kita bayangkan kalau jalan di Indonesia ini antar satu kota dengan kota lain itu lebih mahal daripada ke Malaysia. Sekarang kita mau jalan-jalan ke domestik aja, keliling Indonesia misalnya domestik nih, ke Papua berapa tiketnya? 45 juta. Sekarang kita ke Malaysia berapa? 700.000, 1 juta. Anak saya kemarin mau ke Aceh, ikut lomba di Aceh, anggarannya nggak cukup untuk beli tiket. Akhirnya jalan keluarnya apa? Pergi ke Malaysia dulu, dari Malaysia baru ke Aceh. Itu baru bisa dapat harga murah. Kan gila. Mana ada dunia seperti itu? Akibatnya barang-barang kita dari satu daerah ke daerah lain, barang-barang kita itu nilainya mahal sekali. Akhirnya barang asing yang masuk dengan bebas. Apa yang terjadi? Produk kita semua gagal, kalah dengan produk asing semua. Ini yang terjadi. Ini takut dalam hal ekonomi. Masih banyak hal, saya tidak akan lihat apa-apa semua ini. Tidak ada lagi takut sosial. Ya, takut sosial ini ada kelompok masyarakat yang menindas kelompok lain. Dan terakhir, takut spiritual. Ini kata siapa lagi? Ini ulama besar ini, Said Qutb ini luar biasa nih menulis ini. Dia bilang ini juga takut di bidang spiritual, di rohani. Siapa takut spiritual ini? Menuhankan ulama, rahib, pemimpin agama, di mana hukum mereka mau semaunya. Sekarang ini yang merusak kita ini juga siapa? Ulama kita. Benar kata Mahathir. Kenapa bangsa Melayu ini kalah, terpojok dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, politik? Karena ulama, dia bilang. Kenapa? Ulama kita ini sibuk bertengkar mempermasalahkan masalah khilafiyah. Dan urusannya urusan akhirat. Urusan dunia nggak diurusin. Ngerti maksudnya ya? Lihat ulama kita bahas cara bahagia dengan ibadah duha ini, itu. Tapi nggak ada yang bahagia juga kayaknya, nggak ada yang sukses. Ekonomi kita merosot terus. Karena kalau menurut aturan Islam, apabila suatu penduduk negeri beriman, bertakwa, la fatahna alaihim barakat minas samawati wal ard. Kalau seseorang itu benar imannya, benar takwanya, pasti dibukakan pintu-pintu keberkahan, pasti makmur negeri itu. Sekarang, siapa yang punya tugas memakmurkan negeri ini melalui spiritual? Para ulama. Tapi ulama ini ribut bahas mazhab, aliran, golongan, kemudian khilafiyah. Tidak membahas masalah keadilan sosial,
masalah tagut di bidang ekonomi, di bidang politik, didiamin. Akibatnya apa yang terjadi? Kita sekarang berada dalam negara yang termasuk rawan untuk mengalami apa yang disebut negara gagal. Pak Prabowo dalam bukunya Paradoks Indonesia, dia dulu meramalkan Indonesia ini akan bubar tahun 2030. Sekarang dia jadi presiden, waktunya dia berat ini karena tantangan yang dihadapi luar biasa. Nah, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada contoh yang diberikan oleh Nabi, bagaimana Nabi membangun Madinah dalam waktu singkat, hanya 2 tahun, 3 tahun, Madinah itu menjadi negeri yang makmur, bahkan menjadi superpower, bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Hanya dalam 12 tahun, Madinah itu menjadi negeri yang mengalahkan 2 superpower pada masanya. Nah, kita bisa lihat, kita sudah berapa puluh tahun merdeka. Ini tahun 80 tahun kita merdeka. Kita sudah renta. Sebenarnya kalau kita sebagai manusia, kita ini sudah di usia senja. Nah, seharusnya di usia remaja kita itu sudah berhasil. Nah, kembali peranan ulama bagaimana di sini? Peranan intelektual kita. Nah, ini tanggung jawab kita. Kita jangan nyalain orang lain. Karena masalah terbesar umat Islam seringkali mencari kambing hitam. Jadi ada masalah, kambing hitamnya Yahudi, Nasrani, Cina, Amerika, imperialisme. Ini karena kata Nabi, kalau kalian seperti itu kalian tidak akan maju. Karena ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang menimpa kalian dari kebaikan dari Allah. Tapi ma asabaka min sayyi'a famin nafsik. Introspeksi diri kalian. Kenapa kalian mundur? Apa kekurangan kalian? Karena in aradallah bi'abdihi khairan, kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hambanya, bagi suatu kaum, bassaru uyubah, diperlihatkan kepada orang itu kekurangan dirinya, bukan kekurangan orang lain, bukan cari kambing hitam, tapi kita introspeksi diri kita, apa sebabnya? Kenapa kita mundur? Kita harus introspeksi diri kita. Dan itu tanda karunia Allah terbesar bagi kita kalau kita bisa melihat kekurangan kita sehingga kita bisa memperbaiki diri kita. Dengan mengetahui kekurangan itu secara tepat sehingga kita betul-betul melakukannya sesuai dengan sunnatullah, ya, sehingga kita bisa meraih apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Nah, inilah saya kira kritik kita untuk diri kita sendiri, bahwa jangan kita biarkan tagut-tagut ini berkuasa di sekeliling kita, dan itu sedang terjadi saat ini. Semoga Allah menolong kita, memberikan kekuatan kepada para pemimpin kita, ya, karena ngomong itu gampang, ya. Pak Prabowo dan nulis ini luar biasa berapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu. Tapi setelah memegang kekuasaan, tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Tidak semudah membolakkan telapak tangan, karena begitu banyak tantangan yang dihadapi. Sama dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu luar biasa hebatnya. Kita tidak meragukan kehebatan Sayyidina Ali, tapi setelah beliau naik, yang terjadi perang saudara, perpecahan, konflik. Karena warisan yang beliau terima sudah berat, yang harus beliau benahi. Ya, banyak warisan yang sudah terlanjur itu dibahas oleh Said Qutb dalam kitabnya Keadilan Sosial di dalam Islam, Al-Adlul Ijtimaiyah fil Islam. Dibahas sama dia bagaimana kerusakan-kerusakan itu mulai terjadi di masa kepemimpinan sebelum Sayyidina Ali, dan kemudian menggumpal menjadi suatu kekuatan yang luar biasa yang Sayyidina Ali tidak mampu lagi hadapi, dan beliau harus menghadapi perang saudara, menghadapi ketimpangan sosial dan lain-lain. Ini saya kira salah satu buku yang penting kita kaji ulang itu adalah karya Said Qutb ini. Karena beliau adalah seorang ulama ahli sunnah yang luar biasa, sehingga beliau dibunuh, ditetapkan dan digantung oleh penguasa zalim pada zamannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.